Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore semua. Hari ini kita kembali diundang oleh Tuhan untuk datang berjumpa dengan Dia dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Kita datang di hadapan Tuhan dengan seluruh pergumulan, harapan-harapan, dan hal-hal yang mau kita sampaikan kepada Tuhan. Tentu saya bertanya-tanya dalam hati, ini kira-kira umat di Santo Stefanus ini kenapa suka datang sembahyang? Kenapa mereka rajin misa? Apa mereka suka berdoa? Satu hari ini saya duduk-duduk di kamar dan membayangkan apa jawabannya. Mungkin terlintas dalam benak kita, kalau kita datang untuk berdoa, berarti mengisyaratkan kepada kita semua bahwa, oh kami masih punya iman, Romo. Oh kami masih orang Katolik. Oh karena ya daripada dapat marah, mending ke gereja. Dan mungkin banyak jawaban lain. Bacaan Injil pada hari Minggu biasa yang ke-30 menampilkan dua sikap, dua cara berdoa yang berbeda. Tadi kita sudah dengar dalam Injil. Saya kira jelas sekali apa yang disampaikan Tuhan dalam Injil hari ini. Yang pertama ada orang Farisi. Dia dengan penuh bangga mulai berdoa dan mulai membeberkan maksudnya, mulai menghitung satu persatu
semua kebaikan yang dia tunjukkan dalam dirinya. Dia bilang dengan sangat jelas, aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena aku bukan perampok, saya bukan pezinah, saya bukan orang lalim. Lalu dia bilang lagi, saya berpuasa 2 kali seminggu. Saya kadang-kadang tidak puasa juga. Lalu kemudian dia bilang lagi, saya suka memberi 1/10 dari apa yang saya punya. Lalu kemudian dia menyebut dengan jelas, dan saya tidak seperti orang ini. Maksudnya pemungut cukai itu. Pemungut cukai dalam zaman Yesus itu mereka kelompok orang yang dibenci, dicemooh, tidak disukai. Karena mereka, ya bilanglah begitu, jadi kantor pajak begitu. Lalu tugasnya itu menagih, mengumpulkan pajak dari orang-orang Yahudi sendiri. Dan mereka ini bekerja sama dengan orang Romawi yang waktu itu menjajah orang-orang Yahudi. Jadi dengan secara langsung orang Yahudi menganggap memungut cukai itu berkhianat begitu. Jadi memang tidak disukai. Lalu kemudian ada laki-laki yang kedua, seorang pemungut cukai. Dia juga datang berdoa. Tetapi alih-alih pergi ke hadapan, mungkin datang di depan altar seperti ini, dia justru berdiri agak jauh. Bahkan tadi dikatakan dalam Injil, bahkan tidak berani memandang ke langit. Lalu kemudian dia cuma berdoa sederhana saja. Dia bilang, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Saudara-saudari, seringkali dalam hidup doa, kita mungkin menyangka bahwa dengan merangkai kata-kata yang panjang, kata-kata yang indah, kata-kata yang mungkin bahasa Indonesianya tinggi, atau mungkin membeberkan kebaikan kita di hadapan Tuhan, adalah suatu bentuk doa yang terpuji. Apakah di sini begitu? Mudah-mudahan tidak ya. Kadang-kadang kita berpikir begitu. Saya juga kadang-kadang begitu. Kalau misalnya dipanggil, Romo tolong doa dulu, saya mulai dalam perjalanan saya sebentar ini, saya mulai dengan apa dulu? Harus panjang. Pokoknya kalau singkat nanti doanya tidak terlalu menggigit begitu. Jadi mesti doanya yang panjang biar orang, kalau misalnya kita doa makan, itu sampai ada yang pingsan baru berhenti mungkin. Tetapi kemudian dari bacaan ini kita semua diajak untuk kemudian menaruh perhatian bahwa kadang-kadang kalau kita seperti orang Farisi ini, kita bukan berdoa, tapi kita kemudian menunjukkan kesombongan diri kita. Atau mungkin bahasa yang lebih populer kita bilang kesombongan rohani. Yang kesombongan rohani ini sendiri keluar dari hati dan pikiran. Kita merasa, oh saya rajin misa, saya rajin ibadat di lingkungan, saya setiap tahun saya kasih aksi puasa pembangunan ini itu, kalau ada orang susah saya kasih. Mungkin kita berpikir, ya memang itu baik adanya. Tetapi kemudian kalau kita tunjukkan di hadapan Tuhan, rasa-rasanya seperti kurang ajar begitu. Dan Yesus sendiri menegaskan dalam Injil yang kita dengarkan bahwa orang yang dibenarkan oleh Allah justru si pemungut cukai tadi, yang datang cuma dengan beberapa kata, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Karena apa? Karena pertama-tama pemungut cukai ini berdoa dari ketulusan dan kedalaman hati yang murni, yang berpasrah kepada Tuhan. Dia sadar bahwa dia berdosa. Jadi kalau berdosa dengan memandang wajah Tuhan pun, melihat Tuhan pun tidak berani, tidak sanggup. Ia menyadari bahwa sebagai manusia, ya hidupnya tidak sempurna. Ia bersalah, ia berdosa, dan kesadaran ini kemudian membawa dia pada sikap kerendahan hati di hadapan Allah. Kemudian Yesus mengatakan, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan.
Tapi siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Kerendahan hati di hadapan Tuhan membuat seseorang senantiasa merasa bahwa ia tidak lebih besar dari Tuhan. Doa itu bukan merupakan ajang kita pamer-pamer. Dengan berdoa dari kerendahan hati, kita tidak mengandalkan diri dan kemampuan manusiawi kita. Tetapi kita sadar dan kita mau menaruh seluruh kepercayaan kita punya itu hanya kepada Tuhan. Ini kata-kata dari Santa Faustina Kowalska. Saudara-saudari yang terkasih, pesan apa yang mau kita dapat dari bacaan ini? Yang pertama, doa sejati itu bukan tentang seberapa banyak kita bisa berkata-kata, seberapa panjang kita punya doa, tetapi seberapa tulus hati kita di hadapan Allah. Dan orang Farisi datang untuk membandingkan diri dengan orang lain, dan bukan tujuan utamanya bukan berjumpa dengan Tuhan, bukan berjumpa dengan Allah. Sedangkan pemungut cukai datang dengan kesadaran akan dosa dan kebutuhan akan belas kasih Tuhan. Kerendahan hati inilah yang membuka hati Allah, sebab Allah berkenan kepada orang yang mengakui keterbatasannya dan bersandar sepenuhnya kepada kasih-Nya. Dan itu ditegaskan dalam Pemazmur, orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Yang kedua, seringkali dalam doa tanpa sadar kita ini seperti orang Farisi. Mungkin kita lebih sibuk membicarakan diri kita sendiri, keberhasilan, jasa, atau kesalehan. Tetapi kemudian Yesus mengingatkan bahwa doa yang sejati adalah dialog kasih antara manusia yang lemah dan Allah yang penuh rahmat. Kita datang bukan untuk menunjukkan kesempurnaan, tetapi untuk menerima pengampunan dan kekuatan. Maka saudara-saudari yang terkasih, berdoa bukan karena kita hebat. Berdoa bukan karena kita hebat, tetapi karena kita benar-benar butuh Tuhan dalam hidup. Kalau misalnya kita punya hidup rohani baik, kita rajin misa pagi, kita aktif dalam kehidupan di lingkungan, daya, doa apa saja kita hadir di situ, kita berbuat baik kepada semua orang, kita suka melayani, berarti yang pertama-tama yang harus dibuat adalah bersyukurlah. Karena Tuhan memberikan kamu kemampuan itu. Tuhan memberikan kamu rahmat itu. Bahwa mungkin ada banyak orang yang berusaha menjadi seperti kamu, tapi tidak sampai-sampai. Tetapi kalau misalnya memang kita agak malas misa, atau misalnya doa rosario kasih utusan saja, anak pergi mewakili, atau mungkin ya pelayanan ya sedikit-sedikit lah. Berarti jangan takut. Kalau misalnya kita mungkin sedikit goyah dalam hidup doa, jangan takut dan jangan ragu datang kepada Tuhan. Pemungut cukai dia tahu bahwa dia berdosa, tetapi karena kerinduannya dia datang kepada Tuhan. Dan dia tidak datang berteriak-teriak mohon ampun seperti orang gila, tetapi dia cuma mengatakan, dia menyadari dengan sangat baik keberdosaannya dan dia bilang, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kalau misalnya dalam hidup kita juga tidak terlalu hebat dalam hidup doa, pelayanan, Tuhan senantiasa membuka pintu kerahiman. Jadi jangan takut, jangan ragu-ragu. Kalau ada kesempatan baik itu, datang, setor muka sedikit kepada Tuhan. Maka hendaklah dalam setiap doamu, bukan kamu meninggikan dirimu sendiri, bukan kamu menceritakan kehebatanmu, bukan kamu menceritakan keberhasilanmu,
Kalau menceritakan kepada orang lain menjadi motivasi mungkin, tapi kalau misalnya kita datang lalu kemudian menceritakan kehebatan kita di hadapan Tuhan, saya kira Tuhan tertawa saja di atas dan dia bilang, kan semua itu berasal dari saya. Walaupun saya tidak kasih, kau tidak seperti ini. Artinya bahwa ketika kita datang di hadapan Tuhan, hal pertama yang kita buat adalah kerendahan hati itu perlu. Hadap bos ini, yang kita menghadap gubernur atau bupati saja, kita rendah hati, tunduk-tunduk begini, apalagi ini menghadap Tuhan. Oleh karena itu, hendaklah dalam setiap doamu, dalam setiap karyamu, pelayananmu, yang pertama-tama dipikirkan adalah kemuliaan Tuhan ada di situ atau tidak. Yang saya kerjakan ini mau meninggikan Tuhan atau tidak. Supaya kemudian Tuhan yang kamu muliakan, yang kamu sembah itu, melihat kebaikanmu yang berasal dari lubuk hatimu yang tulus, berasal dari hatimu yang merindukan Dia itu. Oleh karena itu kita berdoa, semoga kita senantiasa menjadi orang-orang beriman yang membangun hidup doa dengan baik, pelayanan dengan baik, bukan karena mau menunjukkan kehebatan kita, tetapi mau menunjukkan bahwa karya Tuhan benar-benar terwujud nyata melalui kehadiran kita, melalui tindakan-tindakan kita yang baik. Kita berdoa kiranya Tuhan memberkati kita, memberikan kita kemampuan untuk senantiasa menjadi orang-orang beriman yang rendah hati. Saya selalu bilang, kalau orang sombong berarti tinggal hitung waktunya saja, pasti dia akan jatuh. Karena kesombongan itu awal dari semua dosa yang lain itu. Tuhan memberkati kita sekalian.